الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام والذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita sama dirahmati, diberkahi, dimudahkan, dan semoga kita sama diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Di awal hikmah khutbah, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan keluarga, dan umumnya kepada hadirin jamaah rahimakumullah. Mari sama kita terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan terus menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas 4 permata dalam diri kita. Yang pertama adalah al-aqlu, akal pikiran kita. Yang kedua adalah ad-dinu, agama. Mari sama kita curahkan akal pikiran kita untuk mau berfikir, untuk mau belajar dan memahami agama. Yang ketiga adalah al-haya'u, tanamkan rasa malu dalam kehidupan, khususnya rasa malu kepada Allah bila kita tinggalkan perintah Allah. Dan yang keempat adalah al-amalus saleh, tingkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, dan tentunya sebagai bekal untuk kehidupan kita nanti di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah rahimakumullah, sebuah nasihat dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat sekaligus mantu Rasul. Beliau adalah salah satu di antara sahabat yang terdekat dengan Rasul dan menjadi khalifah yang keempat. Beliau adalah Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyallahu anhu ta'ala wa ardahu. Apa nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Nasihatnya memuat 3 pesan untuk menjadi bahan renungan kepada kita, sebagaimana dimuat di dalam kitab Al-Munabbiha karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lalu kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa nasihat beliau? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu manusia yang paling baik di sisi Allah. Wa kun 'indan nafsi syarran nas. Jadilah kamu manusia yang paling hina untuk diri sendiri. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah kamu manusia yang merasa biasa-biasa saja di hadapan manusia yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadilah manusia yang terbaik di sisi Allah. Maka kita harus terus berusaha dan berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ibadah yang terbaik,
beramal soleh dengan amal soleh yang terbaik, mengabdi dengan pengabdian yang terbaik. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, beribadah yang terbaik adalah ibadah yang tidak hanya kita jadikan sebagai sebuah kewajiban saja, tapi ibadah harus kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan dan kesenangan. Ibadah tidak hanya sebatas aktivitas fisik belaka, tapi juga adalah aktivitas batin. Fisiknya ibadah, hatinya juga mesti ibadah. Bila ini kita lakukan, maka kata ulama, ibadah yang kita lakukan akan memberikan pengaruh dan asar dalam kehidupan kita. Sehingga dalam potret kehidupan hadirin jamaah rahimakumullah, salat yang kita dirikan, bila kita dirikan dengan baik dan benar, maka akan mampu memberikan kekuatan kepada diri kita, akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji dan munkar. Salat akan mampu memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, pikiran kita, kehidupan dan keluarga kita. Salat akan mampu mempermudah segala urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan sejatinya akan mampu mendidik kita manusia menjadi manusia yang peka dan peduli kepada sesama, berkasih sayang kepada sesama. Bahkan haji, umrah yang kita lakukan secara general sejatinya akan mampu membuat umat Islam ini semakin kuat, kokoh dan semakin bersatu. Inilah thamrah, inilah hasil, inilah buah dari ibadah yang kita lakukan, yang akan kita rasakan di saat ibadah itu kita lakukan dengan ibadah yang terbaik. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, bila ini belum kita rasakan dalam kehidupan kita, berarti mungkin masih ada yang kurang dalam ibadah kita. Bisa jadi karena niatnya, bisa jadi karena hatinya, bisa jadi karena fisiknya ibadah tapi hatinya lalai, bisa jadi karena tata caranya yang belum sesuai. Disinilah perlunya kita terus mengaji, menggali dan mengkaji. Maka dikatakan hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang beribadah lalu kemudian dia tidak mempunyai ghirah, tidak mempunyai semangat untuk mau belajar, mengaji, mengkaji dan menggali, maka maaf, berarti dia mungkin sudah menganggap ibadahnya sempurna. Orang yang sudah menganggap ibadahnya sempurna, maaf, berarti dia orang yang paling sombong. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang sempurna melainkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka disinilah kita terus perlu belajar, mengaji dan mengkaji. Dan lihat hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah turunkan ayat tentang salat, sebelum Allah turunkan ayat tentang puasa, zakat, haji, muamalah, munakahah, jinayah, siasah, iktisadiyah, politik, sosial dan budaya, sebelum ayat-ayat ini diturunkan, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah Iqra, membaca, belajar, mengaji, mengkaji dan menggali ilmu-ilmu agama. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dalam masalah ibadah ini sekarang kita bisa ngecek di mana level ibadah kita. Ada ibadah levelnya abidun, ada yang muqarrabun, ada yang muhibbun. Abidun adalah orang yang beribadah, yang hanya menjadikan ibadah sebagai sebuah kewajiban dan tidak mempunyai asar dalam kehidupannya. Muqarrabun adalah orang yang beribadah tidak hanya sekedar sebuah kewajiban tapi kebutuhan dan kesenangan, sehingga ibadahnya punya pengaruh dalam kehidupannya. Yang lebih hebat lagi adalah muhibbun, orang yang beribadah, yang di dalam ibadahnya dia merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadahnya. Orang yang sudah sampai pada level ini, dia beribadah, dia beramal soleh, tidak lagi mengharapkan pahala. Dia beribadah tidak lagi mengharapkan surga dan takut aman neraka, tapi dia beribadah murni karena mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang lalu kemudian oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebut sebagai golongan orang-orang yang sudah melebur rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah golongan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Yang kedua, wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah manusia yang paling hina untuk diri sendiri. Ini bukan berarti menganggap diri kita rendah, tapi justru harus membuat kita semakin pandai mengevaluasi dan mengoreksi diri dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Lebih jelas dan lebih gamblang dalam prakteknya ini dijelaskan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Apa kata beliau? Idza laqita ahadan minan nas ra'aita al-fadla lahu alaihi. Apabila engkau berjumpa, bertemu dengan orang, maka pandailah melihat kebaikannya dan kelebihannya, jangan melihat kekurangannya apalagi masa lalunya. Wa in kana saghiran, apabila orang yang kau jumpai itu masih kecil, lebih muda, maka katakan, kata beliau, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya. Wa in kana kabiran, kalau orang itu lebih tua, maka pandailah mengatakan dia yang lebih baik dari saya. Kenapa? Karena lebih dulu hidupnya, berarti lebih banyak amal ibadahnya. Dan bahkan ketika kita berjumpa dengan orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, kata beliau, kita harus pandai mengatakan, hari ini dia berbuat dosa, hari ini dia berbuat maksiat. Boleh jadi entah kapan, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, dia mendapatkan hidayah dari Allah, lalu kemudian dia bisa beribadah lebih baik daripada ibadah kita. Secara singkat, yang kedua ini harus pandai husnuzan sama orang lain. Dan yang terakhir adalah wa kun indan nasi rajulan minan nas, jadilah kamu manusia yang merasa biasa-biasa saja di hadapan manusia yang lainnya, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih kuat, tidak merasa lebih mulia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan merusak amal ibadah kita. Semoga apa yang sudah kita perjuangkan, waktu, lelah dan letih dalam beribadah, harta yang sudah kita kerahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah untuk bersedekah untuk masjid yang mulia ini, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.